Jabar ungkap penemuan baru dalam penyidikan komplotan penjual bayi ke Singapura. Ternyata bayi-bayi itu tidak hanya dijual ke Singapura, tetapi juga di dalam negeri. Berdasarkan hasil pemeriksaan sejumlah bayi yang dibeli komplotan itu, beberapa diantaranya dijual di dalam negeri. Tercatat bayi yang dijual ke Singapura ada 17 orang, sementara yang dijual di dalam negeri sebanyak 13 bayi. Dari jumlah itu, 8 bayi berhasil diselamatkan saat akan dijual ke luar negeri dan 1 diantaranya meninggal. Total tersangka ada 20 orang dengan berbagai peran. Polisi pun masih terus memburu 6 pelaku lainnya yang masuk dalam DPO. Ini pengetahuan baru terutama tentang bayi. Jadi ternyata mereka bayi ini ada yang memang jaringan untuk adopsi internasional, ada juga yang adopsi lokal. Untuk yang diadopsi internasional, dari data yang ada sudah 17 yang berangkat Singapura, kemudian 8 yang kita amankan dari jaringan internasional. Kemudian 1 bayi ditemukan dapatkan sudah meninggal dunia di Pontianak. Terkait dengan jaringan lokal, ini dari Astri langsung kecek ini kurang lebih sudah 13 bayi dari Astri kecek yang untuk adopsi lokal. Pelaku saat ini 20 yang kita amankan, kemudian 6 masih DPO. Pengungkapan kasus bermula dari laporan kasus penculikan anak yang kemudian diketahui bukan penculikan, tetapi bayi tersebut telah diserahkan kepada sindikat, namun belum dibayar oleh sindikat tersebut. Polda Jawa Barat juga menyelamatkan 6 bayi di kota berbeda, yakni Pontianak dan Tangerang, yang akan dijual ke Singapura. Bulan Juli lalu, polisi dan imigrasi menangkap pelaku utama sindikat penjualan bayi internasional di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang saat pulang dari Singapura. Polisi masih memburu 6 DPO lainnya. Sorotan lainnya, saudara, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjalani pemeriksaan DNA di Bareskrim Polri Kamis pagi. Tes DNA dilakukan sebagai upaya pembuktian kasus pencemaran nama baik dengan terlapor Lisa Mariana. Ridwan Kamil menjalani tes DNA dengan prosedur pengambilan sampel darah dan air liur selama hampir 5 jam. RK bilang permohonan tes DNA diajukan dirinya untuk meredam isu yang bergulir di masyarakat. Ridwan menegaskan akan menerima apapun hasil tes DNA dan berkomitmen mengikuti seluruh proses hukum. Surat permohonan ini sudah lama, jadi kita berinisiatif biar nggak berlarut-larut, biar tuntas. Mudah-mudahan tes ini menjadi jawaban dari yang selama ini kami perjuangkan ya. Sebaliknya, Lisa Mariana juga datang ke gedung Bareskrim Polri untuk menjalani tes DNA. Lisa menyebut tidak bertemu dengan Ridwan Kamil saat proses pengambilan sampel tes DNA, dan Lisa berharap proses tes DNA bisa berjalan dengan transparan tanpa adanya rekayasa. Pak, ngapain Pak? Minggir Pak. Mbak Lisa sini Pak. Berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Oh enggak. Beda lantai ya. Harapannya apa? Tapi berharap bertemu nggak Mbak tadi Mbak? Enggak. Asal ya sportif aja ya Bang ya, berjalan dengan lancar. Selebgram Lisa Mariana menggugat perdata Ridwan Kamil atas perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Bandung 5 Mei lalu. Gugatan ini terkait hak anak yang diklaim Lisa sebagai anak Ridwan Kamil. Sebelumnya, Ridwan Kamil juga telah melaporkan Lisa atas pencemaran nama baik ke Bareskrim Polri 18 April lalu. Informasi lainnya, saudara, jari seorang bocah berusia 5 tahun di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan terjebak dalam mesin pompa air. Proses penyelamatan berlangsung dramatis karena anak terus menangis kesakitan. Tidak bisa keluar yang jari-jarinya di mesin pompa.
balik lagi ke sini. Tangis histeris seorang bocah perempuan mewarnai proses penyelamatan lantaran jari telunjuk tangan kanannya terjepit di dalam lubang mesin saluran air. Orang tua sempat mencoba melepaskan jari anaknya dari mesin pompa selama hampir 2 jam sebelum akhirnya meminta bantuan tim pemadam kebakaran goa. Penyelamatan dilakukan dengan cara melumuri jari korban menggunakan minyak goreng dan proses penyelamatan berlangsung sekitar 1 jam dan jari korban bisa terbebas tanpa luka serius. Menurut orang tua anak tersebut, mungkin dia lagi bermain, tidak sengaja jarinya masuk di mesin tersebut. Prosesnya berapa lama? Jadi untuk prosesnya sendiri itu yang kami tangani bahwa mungkin hampir kurang lebih 1 jam. Petugas damkar mengevakuasi pria obesitas dari rumah kontrakannya di Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur karena mengalami sesak napas. Proses evakuasi sempat mengalami kendala lantaran lebar jalan menuju tempat tinggal pria 23 tahun itu hanya sekitar 80 cm. Korban juga sempat mendapat bantuan oksigen saat evakuasi berlangsung. Selama lebih dari 1 jam, korban berhasil dievakuasi dan langsung dirujuk ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Baru nggak bisa jalan itu ya kemarin itu. Cuma 2 hari ya nggak bisa jalan sampai sekarang itu. Diagnosanya sakit apa Bu? Sesek atau apa? Obesitas atau? Oh memang obesitas katanya dokter itu obesitas terus sesek napasnya itu. Napasnya itu sesek buat bukan itu agak sulit gitu.